Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membacakan makalah kami yang berjudul ilat. Yang pertama, pengertian ilat. Secara etimologi, ilat berarti alasan atau sebab suatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Secara terminologi, ilat adalah suatu sifat yang nyata, yang terang, tidak bergeser-geser, yang dijadikan pergantungan hukum yang ada munasabah di antaranya dengan hukum itu. Macam-macam ilat. Ilat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ilat itu ditetapkan oleh syara'. Ilat yang ditetapkan oleh syara' ada 4 macam. Yang pertama, al-munasibul muqsir. Ialah ilat yang ditunjuk syara' bahwa ilat itulah yang menjadi ilat hukum yang ditetapkan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua, al-munasibul mulaim. Ialah ilat yang tidak dijelaskan dalam nas sebagai ilat hukumnya, namun dalam nas lain disebutkan sebagai ilat hukum yang serupa. Ketiga, al-munasibul mulga. Ialah ilat yang diperkirakan akan membawa kebaikan, namun ditemui dalil syara' lain yang memberi petunjuk bahwa ilat itu dihapuskan. Yang keempat, al-munasibul mursal. Ialah sifat menurut anggapan mujtahid sebagai ilat hukum, sedangkan syara' tidak menetapkan ilat dan juga tidak menolaknya. Ilat yang kedua yaitu ilat yang ditetapkan berdasarkan kemaslahatan yang dijadikan ilat hukum. Ada 3 macam, yaitu dahiri. Ialah segala sesuatu yang tidak mungkin dicapai dalam kehidupan. Yang kedua, haji. Ialah semua yang akan membawa kemudahan dalam kehidupan. Yang ketiga, tahsinat. Ialah segala sesuatu yang apabila didapatkan, maka kehidupan menjadi lebih baik dan sempurna. Macam-macam ilat yang ketiga atau yang C adalah ilat hukum. Ilat hukum ialah menyampaikan tujuan hukum baik dalam mencapai kemaslahatan maupun dalam menghindarkan dari kerusakan jual beli. Cara mencari ilat. Yang A. Melalui nas yang ada. Sesuatu kejadian atau peristiwa yang dapat dijadikan sebagai ilat ada 2, yaitu 1. Dalalah syari'ah qat'i adalah apabila lafaz penunjukan kepada ilat itu pasti dan yakin tidak mungkin dialihkan kepada hukum lain. Yang kedua, dalalah ima atau isyarat. Ialah petunjuk yang dapat dipahami dari sifat yang menyertai lafaz atau dengan perkataan lain. Yang B. Melalui ketetapan ijma'. Para fuqaha mengidentifikasi bahwa ada sebagian ilat hukum itu ditetapkan dengan ketetapan ijma'. Yang C. Diperoleh dengan penelitian. Ada cara dan bentuk penelitian itu dapat dilakukan. Pertama, al-munasabah. Ialah persesuaian antara sesuatu hal, keadaan atau sifat. Yang kedua, al-munasibul mulaim. Ialah ilat yang tidak disebutkan dalam nas sebagai ilat hukum bagi hukum yang serupa.